Everyone, welcome to my teaching learning process. How are you? Hopefully you are fine. Dan saya berharap kalian dalam keadaan baik dan sehat semuanya. Pada kegiatan kali ini, saya Anugrahia, Sarjana Pendidikan Bahasa Inggris yang akan mengajarkan, mempresentasikan mata pelajaran Bahasa Inggris. Nah, pada mata pelajaran bahasa Inggris ini, maka saya akan memilih kelas 12. Kelas 12 MIA. Baiklah, sebelum saya akan memulai, maka saya akan memberitahukan bahwa pada kegiatan awal, saya akan menampilkan beberapa gambar, dan di dalam gambar itu adalah silakan Anda pahami dan Anda beri tanggapan, silakan cerna dan pahami, lalu kemudian memberikan pendapat. Karena di dalam gambar itu adalah kaitan yang akan kita pelajari pada kegiatan berikutnya yang akan saya sajikan pada materi ini. Baiklah, langsung saja saya tampilkan. Petunjuk pertama yaitu pay attention to the pictures below. Silakan pahami gambar yang ada di bawah. Gambar pertama. Comprehend the picture. Gambar pertama. Second picture, gambar kedua. Nah, juga ada gambar kedua. Comprehend the picture. Dan the last picture. Nah, di gambar terakhir juga silakan dipahami. Ada dua orang yang ada di sana. Kira-kira apa? Nah, the clue atau petunjuk berikutnya yaitu setelah memahami gambar maka ada pertanyaan. The question is, nah saya berharap tadi sudah dipahami gambarnya, maka kita akan mencoba menjawab the question is. Pertama, have you ever seen and read the first picture? Apakah Anda pernah melihat dan membaca gambar pertama? Nah, tentu kalau sudah dilihat tentu bisa menyimpulkan apa kira-kira. Yang kedua, pertanyaannya, what is the including of the second picture? Apa kira-kira yang ada di gambar kedua itu? Dan yang ketiga, what is the activity of the third pictures? Apa kegiatan yang ada di gambar ketiga? Nah, dari ketiga pertanyaan ini, maka harus kita membuat kesimpulan dari ketiga gambar, yaitu itu yang akan kita pelajari. Maka pertanyaan keempat menyimpulkan, what do you think of the three pictures involved? Apa ketiga gambar itu menurutmu, apa kira-kira kegiatannya? Maka kesimpulannya adalah, berdasarkan gambar ketiga tadi, itu adalah memuat berita atau news item. Nah, apa yang akan kita pelajari sekarang? Nah, berdasarkan gambar tadi mengenai berita, maka yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu mengenai berita. We learn about news item text. Nah, news item text itu adalah teks berita. Do you know what the news item text is? Apakah Anda mengetahui apa itu news item text is? Maka silakan dipahami apakah itu news item text. Ini adalah definisinya. What is the definition of news item text? Maka definisinya adalah, pengertiannya, news item is a text informs to the reader about the newsworthy or important event of the day. Ya, informasi yang menyampaikan kepada pembaca tentang peristiwa penting setiap hari atau pada hari tertentu. Nah, itu adalah pengertian dari news item. Nah, di dalam teks news item ada tiga hal utama yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah memuat tentang social function atau fungsi sosial teks berita. What is the social function of the news item text? Maka fungsi sosial news item text, the social function of news item text is
to inform the readers about the newsworthy or important event of the day. Nah, itu adalah fungsi sosialnya. Nah, bagian yang kedua yaitu what are the generic structure of news items. Nah, apa struktur bahasa dari news item? Maka struktur yang pertama adalah the main event atau newsworthy event is the main part that tell about summarize in the important event. Nah, itu adalah peristiwa yang itu adalah struktur bahasa yang pertama, adalah peristiwa utama. Struktur bahasa yang kedua adalah background event atau elaborations, yaitu is to tell about detailed background event, who is act, where the place happen, and how is happening. Nah, itu generic struktur yang kedua. Dan terakhir, source. Nah, sumber. Nah, itu adalah struktur bahasa yang ada di dalam teks berita. Kita lanjutkan. We are going to the next part. It is about language features. What is the language features of news item? Apa ciri-ciri kebahasaan di dalam teks berita? Maka ciri-ciri kebahasaan dalam teks berita, the first is the short information and headline. Informasi singkat atau judul berita. Misalnya peristiwanya apa, maka itu adalah headline-nya. Yang kedua, ciri bahasa yang kedua adalah focus on the event. Nah, di dalam ciri kebahasaan kedua adalah fokus tetap perhatian kepada peristiwa. Yang ketiga, using material process. Nah, itu adalah ciri kebahasaan yang ketiga. Dan yang keempat adalah using past tense, present perfect tense, future tense, passive voice. Nah, itu adalah ciri kebahasaan yang keempat. Dan yang kelima, ciri kebahasaannya, it usually begins from the name of the city or place. Sekali lagi, it usually begins from the name of city or place. Nah, ciri-ciri yang kebahasaan yang kelima itu biasanya dimulai dari nama tempat dan nama kota. Nah, itu adalah ketiga faktor utama atau yang ada di dalam news item. Nah, kita lanjutkan. We are going to the next part. Contoh. The example of news item can be obtained from. Itu adalah contoh. Salah satu contoh yang teks berita yang bisa kita peroleh biasanya berasal dari yang pertama, newspaper. Ya, newspaper atau koran itu juga memuat teks news item atau teks berita. Yang kedua adalah magazine, juga memuat news item. Dan yang ketiga, the news of televisions. Itu juga di dalam television memuat atau menyiarkan menginformasikan biasanya di dalam news item. Nah, itu juga menyampaikan mengenai informasi-informasi atau peristiwa penting. Dan masih banyak lagi, etc. Nah, kita mau melihat, mencoba melihat dari slide ini gambar, bukan gambar, teks news item. Nah, salah satu teks news item yang diambil dari koran ini adalah teksnya. Pertanyaannya, how do you feel during the pandemic of COVID-19 in your region? Maka berhubungan dengan teks di bawah. Teksnya, read the text of news item in newspaper below. Pandemic shows need for global response to climate change, says Attenborough. Nah, itu adalah salah satu muatan news item atau teks berita yang diambil tentang pandemic of COVID-19. Nah, ini adalah teks beritanya. Teks paragraf pertama, teks paragraf kedua, dan teks paragraf ketiga. Nah, di dalam teks ini adalah kita mempelajari, kita mencoba memahami apa itu fungsi sosialnya, struktur bahasanya, dan ciri kebahasaannya setelah kita mempelajari tadi.
Jadi ini adalah salah satu contoh teks news item. Baiklah, dari materi yang saya sajikan kali ini, saya berharap semoga kalian bisa memahami, dan silakan dicari kira-kira apa fungsi sosialnya tadi, struktur bahasa, dan juga language feature, ciri kebahasaan dari contoh teks news item ini. Baik, demikian dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Thanks you for watching.